Sideway itu fase paling bikin emosi, bukan karena loss besar, tapi karena capek mental. Loss kecil tapi sering, entry terasa benar tapi harga nggak kemana-mana, dan disinilah banyak trader mulai kehilangan kesabaran. Hari ini kita akan bahas satu hal penting, yaitu kenapa gold sering diam lama, dan kenapa justru di fase ini ya trader paling sering kena kesalahan. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading, channel yang membahas trading forex dan gold tidak hanya dari technical analysis atau price action, tetapi kita juga bahas melalui sudut pandang fundamental analysis. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita di hari ini teman-teman, saya ingin menyampaikan ya bahwa Bisa Trading memiliki komunitas trading di Telegram, dan untuk aksesnya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, karena nanti teman-teman akan diarahkan ke official Telegram kita. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker trading, kita punya rekomendasi broker yang memiliki spread yang rendah, zero commission, serta withdrawal yang lancar. Jadi ya itu bisa membantu teman-teman untuk tetap ya mendapatkan keuntungan yang besar di pasar. Oke, sudah siap untuk materi hari ini teman-teman? Ya, kita langsung aja ke pembahasan pertama kita, yaitu apa itu sideway. Sideway itu teman-teman ya, ketika harga bergerak di range yang sempit tanpa arah yang jelas. Jadi kalau teman-teman lihat XAU USD itu bergerak di satu range aja dalam beberapa waktu, beberapa hari, itu marketnya sedang sideway. Ya, sideway itu bukan uptrend, bukan juga downtrend. Harga naik tapi cuma sedikit, turun juga cuma sedikit, dan akhirnya balik lagi ke area yang sama. Kalau di chart, kelihatannya seperti harga muter-muter di satu kotak saja. Banyak trader salah paham. Mereka kira sideway itu market yang lemah, padahal bukan. Sideway itu tanda satu hal, buyer dan seller itu sedang seimbang atau sama-sama kuat. Tidak ada pihak yang cukup kuat untuk mendorong harga lebih jauh. Dan ini normal, karena market tidak selalu bergerak kencang. Lalu, timbullah pertanyaan, kenapa gold sering sideways? Ada beberapa hal teman-teman yang kita simpulkan dan kita jadikan poin di materi kali ini. Gold itu aset yang sangat sensitif terhadap sentimen pasar. Betul ya teman-teman ya, dia tidak bergerak hanya karena indikator, dia bergerak karena alasan makro. Gold sering sideways karena market sedang menunggu. Menunggu apa? Pertama, ya market sedang menunggu data ekonomi besar, seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan dari bank sentral. Lalu yang kedua, ketidakpastian kebijakan. Ketika belum ada kejelasan mengenai kebijakan ekonomi, investor besar cenderung diam. Dan yang ketiga, tarik-menarik antar sentimen. Ada yang mau beli karena resiko global, dan ada juga yang mau jual karena USD-nya kuat. Hasilnya, harga nggak kemana-mana. Bukan karena marketnya bingung, tapi karena market belum dapat alasan untuk bergerak lebih jauh. Lalu, apa yang sedang ditunggu market? Biasanya saat gold sideways, market sedang menunggu hal-hal ini, teman-teman. Pertama adalah keputusan dari bank sentral, apakah suku bunga naik, ya, turun atau ditahan. Lalu yang kedua, mengenai data inflasi lanjutan. Apakah tekanan harga mulai turun atau tetap tinggi? Dan yang ketiga, itu geopolitik, teman-teman, ya. Geopolitik besar seperti konflik, eskalasi perang, atau justru geopolitik yang mereda. Dan yang paling penting teman-teman, yang keempat, itu arah dari USD dan yield. Kalau USD dan yield-nya masih ragu-ragu, gold biasanya ikutan diam teman-teman. Di fase ini, big player atau biasa kita sebut sebagai big money tidak terlalu terburu-buru. Mereka menunggu kepastian. Yang sering gelisah justru trader-trader retail ya, yang merasa harus selalu entry setiap hari. Lalu ini adalah kesalahan ya yang selalu dibuat oleh trader pemula ketika marketnya sedang sideways. Sideways itu bukan ujian strategi, teman-teman. Ini adalah ujian mental dan disiplin. Dan di sini ya kita bagi menjadi beberapa kesalahan utama ya yang sering dilakukan oleh trader pemula ketika marketnya sedang sideways. Yang pertama ya adalah overtrade. Karena bosan market bergerak di situ-situ aja, biasanya trader pemula ini jadi sering entry, teman-teman. Dan kita sama-sama tahu, semakin sering kita entry, maka
Nafsu yang akan menguasai diri kita, bukan lagi strategi, teman-teman. Dan yang kedua, itu adalah gonta-ganti strategi. Ya, hari ini pakai indikator A, besok ganti indikator B, ya, lusa ganti ya indikator C. Atau biasanya gonta-ganti ya strategi price action ya, teman-teman. Karena dia melihat market ini kok susah dianalisa, atau apa karena strategi saya yang nggak bisa dipakai ya? Oh, coba deh saya ganti strateginya kayak gitu, ya. Jadi kalau kalian lihat trader pemula sering gonta-ganti strategi, mungkin ya besar kemungkinan marketnya sedang sideways, teman-teman. Padahal masalahnya bukan di strateginya, tapi ya di kondisi marketnya. Dan yang ketiga ya, trader pemula selalu memaksakan entry, teman-teman. Ya, nggak ada setup yang jelas tetapi tetap masuk. Ya seperti itulah ya, mereka itu selalu mencari dan memaksa ya harus trading setiap hari. Ya kadang ya market sideways ini trader-trader besar itu tidak trading, guys. Ya, trader-trader besar ya, investor-investor yang memiliki uang jutaan US dollar itu, mereka cenderung tahan posisi mereka, yang artinya mereka tidak ada entry lanjutan, teman-teman. Karena apa? Karena marketnya aja belum jelas gitu loh. Dan yang terakhir, ketika ya memaksakan entry dan juga trader-trader pemula ini loss, yang ada ya ini masuk ke kesalahan yang keempat ya, yaitu balas dendam ke market. Loss kecil bikin emosi, akhirnya entry-nya lebih banyak dan loss-nya semakin besar. Disinilah akun biasanya bocor pelan-pelan atau rugi pelan-pelan, teman-teman. Sideways tidak menghancurkan akun, tapi ego ya dari trader-trader retail yang baru belajar ini melihat market sideways, itulah yang menghancurkan akun tersebut. Lalu, bagaimana cara bersikap ya ketika marketnya itu sedang sideways? Ini ada beberapa tips, teman-teman, ya, yang bisa teman-teman gunakan ketika market XAU sedang sideways. Yang pertama itu, ya, teman-teman bisa kecilkan lotnya. Kalau market nggak kasih ruang, jangan maksa ambil untung atau ambil entry terlalu besar. Ya, lotnya itu dikecilkan. Yang kedua, fokus di range, teman-teman, bukan cari trend. Teman-teman tinggal cari ya area resistance dan juga area supportnya. Jadi teman-teman fokus aja entry di area resistance dan di area support. Terus yang ketiga, kurangi frekuensi trading. Ya, nggak semua candle harus direspon, yang artinya ya jumlah trading teman-teman yang biasanya itu 3 kali atau 2 kali, ini mungkin saat marketnya sideways teman-teman bakalan trading 1 kali 1 hari aja. Dan yang terakhir ya, dan paling penting, ketika teman-teman tidak memutuskan untuk trading. Ya, terkadang teman-teman tidak trading itu adalah keputusan. Diam itu bukan kalah, tetapi ya diam itu justru ya memberikan keputusan yang paling profesional dan rasional, teman-teman. Ya namanya juga market lagi sideways, kita nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Dan sampailah teman-teman ya kita ke kesimpulannya. Jadi ya sideways itu sebenarnya normal, teman-teman. Karena market itu memang punya fase seperti itu. Kadang cepat, kadang diam. Di fase seperti itu, gold sedang menunggu, dan tugas trader bukan memaksa, tapi menyesuaikan. Ingat satu hal, teman-teman, kesabaran itu adalah kunci. Tidak setiap hari kita wajib untuk entry. Dan teman-teman wajib tahu, ketika market sedang sideways, itu kita tidak terlalu memaksakan entry setiap hari. Terkadang ada momentum di mana kita harus menunggu dan lebih sabar. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat ya dan bisa membantu teman-teman untuk menyikapi market XAU atau gold yang sedang sideways, atau mungkin teman-teman pernah melakukan kesalahan yang kita bahas sebelumnya, teman-teman boleh komen ya, teman-teman boleh like, subscribe, share ke teman-teman yang lain yang masih mencari channel trading yang membahas mengenai industri trading tidak hanya dari technical analysis tetapi juga dari fundamental dan juga psikologi, teman-teman. Ya, dan untuk teman-teman juga yang belum memiliki komunitas, kita punya komunitas di Telegram, linknya ada di deskripsi, dan rekomendasi broker kita juga kita sertakan di deskripsi. So, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan, peace.